Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Atsumi SPD dari SD Negeri 31 Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan singkat tentang Universal Design for Learning, yaitu materi yang sedang saya pelajari. Pada bagian pertama, saya sudah mencari bahan-bahan dengan membaca buku dan beberapa jurnal, lalu saya menemukan ada quotes atau kutipan yang menarik dari pengarang buku Universal Design for Learning, yaitu Anne Meyer, bahwa universal itu bukan berarti satu untuk semua atau bisa dipakai untuk semua orang, tetapi ada modifikasi yang harus kita berikan, di mana setiap peserta didik itu mendapatkan akses yang sama dan rasa keadilan yang sama dalam mendapatkan pelajaran. Jadi berdasarkan tugas yang diberikan itu mengharuskan saya untuk mencari informasi lebih banyak melalui internet, membaca buku-buku yang ada di sana, summary-nya juga, terus jurnal. Terutama yang paling menarik menurut saya adalah jurnal yang ditulis oleh orang-orang itu, bahwa ternyata penerapan UDL dalam kelas-kelas inklusi yang ada pada mereka itu bervariasi, ya. Dan juga menginspirasi untuk diri saya pribadi, bagaimana itu bisa diterapkan di kelas saya dengan beberapa modifikasi lagi. Dan secara rinci bahwa dasar-dasar dari UDL itu bahwa tidak hanya pada pemenuhan hak anak-anak untuk belajar, tetapi bagaimana juga kita membuat mereka itu tetap termotivasi untuk belajar. Sebagaimana gurunya juga tetap termotivasi untuk meningkatkan kompetensi sehingga dapat memberikan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang mempunyai tujuan yang jelas, yang dapat diukur efektivitasnya, sehingga ini dapat menghasilkan bentuk pendidikan yang lebih baik bagi para peserta didik, mendapatkan pelajaran. Kemudian juga understanding the recognition, strategic and effective networks and their interrelations can help us appreciate the differences each individual brings to the learning process and the need for flexibility in the what, how, and why of learning. Jadi di sini selain peserta didik itu diakomodasi supaya dapat belajar dengan baik, mereka juga dibuat mengerti bahwa bagaimana cara itu belajar, lalu apa yang harus mereka pelajari, dan juga kesadaran bahwa mengapa mereka harus belajar. Jadi motivasi itu yang penting untuk ditanamkan kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Pada bagian pertama ada identifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif. Identifikasi praktik-praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif. Di sini saya sudah membaca beberapa jurnal yang diterbitkan oleh beberapa universitas. Jadi saya menemukan ada 3 penerapan di kelas yang dipakai. Yang pertama adalah teknologi asistif, yang kedua think, pair, share, dan yang ketiga adalah video animasi. Penjelasannya seperti ini. Contoh pada ilustrasi adalah penggunaan alat bantu dengar. Jadi untuk siswa yang disabilitas tuli, yaitu untuk membantu bantuan khusus, ya, agar dapat mengikuti pembelajaran supaya lebih lancar. Kemudian ini berasal dari jurnal yang dituliskan oleh Frisky Matreslin Liu dari Universitas Negeri Surabaya. Yang berikutnya adalah Think, Pair, Share yang diaplikasikan dalam bentuk kuis, tebak gambar. Jadi di sini ada penggabungan antara peserta didik yang reguler dan PDBK untuk bekerja sama, saling berinteraksi.
dan berbagi pengetahuan, pengalaman, juga tugas dan tanggung jawab di sini oleh jurnal oleh Muhammad Muslim dari Universitas PGRI Palembang. Poin yang ketiga juga dari Muhammad Muslim dari Universitas PGRI Palembang, yaitu penerapan video animasi, di mana para siswa itu diberikan video animasi dan mereka mencatat beberapa kata kunci. Kemudian kata-kata kunci itu dinarasikan oleh mereka dan semua mendapatkan kesempatan. Jadi anak-anak yang peserta didik yang berkebutuhan khusus juga diberikan kesempatan dan ternyata mereka tertantang dan menyenangi kegiatan untuk menarasikan kata kunci. Dari contoh-contoh itu yang diberikan tentu sedikit banyak menginspirasi, memperluas wawasan bagi diri saya. Nah, pada bagian yang kedua, contoh-contoh itu yang diberikan tentu sedikit banyak menginspirasi, memperluas wawasan bagi diri saya. Nah, pada bagian yang kedua ini adalah refleksi mengenai nilai-nilai, praktik dan keterampilan pribadi dan profesional untuk implementasi UDL yang secara pribadi saya lakukan. Di sini yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip UDL, yang kedua melakukan perubahan atau modifikasi, dan yang ketiga adaptif dan fleksibel. Penjelasannya sebagai berikut. Ada ilustrasi di sini murid saya yang mengerjakan ini jawaban atas wawancara yang saya berikan melalui aplikasi WhatsApp, karena kemarin saya diberikan tugas untuk mengetahui apa pendapat peserta didik saya mengenai lingkungan belajar yang menjadi tempat favoritnya, kemudian lingkungan belajar seperti apa yang menurut dia membantu, ada hambatan apa, dan bagaimana ruangan kelas yang dia inginkan. Nah, jadi dia memberikan jawabannya bahwa dia senang belajar pada posisi di baris kedua dari jendela, yaitu deret yang kedua. Jadi di posisi itu mungkin dia merasa aman ya, tidak sering ditanya guru barangkali, tetapi juga minim gangguan sehingga lebih bisa berkonsentrasi, dan itu pun posisinya pas menghadap ke papan tulis. Jadi mungkin itu yang menurut dia posisi favorit untuk belajar. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia menginginkan kelas yang lebih berwarna-warni dan berdekorasi, sehingga itu menyenangkan, membuat lingkungan yang menyenangkan. Berikutnya prinsip-prinsip UDL ya, bahwa itulah yang harus kita pegang. Yang pertama yaitu keterlibatan pada kegiatan apapun, tetap kita melibatkan semua peserta didik. Kemudian representasi, di mana kita memberikan layanan berupa media ataupun teknik atau strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan. Dan yang ketiga aksi dan ekspresi, di mana kita memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mereka menunjukkan hasil pemahaman mereka dalam bentuk yang mereka minati atau mereka kuasai. Jadi di sini kita harus juga mengapresiasi hasil yang mereka buat. Berikutnya adalah melakukan perubahan atau modifikasi ya, berdasarkan masukan atau pertimbangan atau hal yang sudah dipelajari. Tentu kita akan melakukan perubahan untuk arah yang lebih baik. Jadi contohnya di situ adalah kita mengisi pohon literasi di mana anak-anak menuliskan refleksi tentang kegiatan kemarin, kebetulan P5, jadi mereka melakukan refleksi terhadap kegiatan proyek kelompok mereka, lalu mengikatnya di pohon literasi. Ada banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan, contohnya adalah ini. Berikutnya untuk saya pribadi, bahwa untuk peningkatan kemampuan profesional saya adalah tetap adaptif dan fleksibel. Jadi kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi, informasi terbaru, dan juga fleksibel terhadap segala tantangannya. Jadi caranya kita tetap ikut pelatihan mandiri, memotivasi diri, berkolaborasi dalam komunitas belajar, dan juga terus mendengar aspirasi dari siswa. Ya, berikutnya
Thank you very much. Saya rasa demikian pemaparan singkat saya mengenai Universal Design for Learning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.